Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam renungan kita. Kita bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Untuk itu, persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Rut pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18 dan Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Rut pasal 4 ayat 1-6, Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudaraku, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu. Dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari Moab, dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat
menebusnya. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah hadir di setiap masalah kita. Allah hadir di setiap masalah kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kitab Rut ini membantu kita menghayati Tuhan dalam setiap masalah. Kehidupan kita ini selalu ada masalah. Saudara yang terkasih, maksud utama nas ini adalah agar kita tetap bisa mengalami Tuhan dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Mengalami hadirat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Tuhan selalu hadir dan sanggup menolong dalam mengentaskan setiap permasalahan yang kita alami. Tuhan sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kita. Saudara terkasih, di sini kita bisa lihat pengalaman Rut dan Naomi adalah kisah manusia yang sedang menghadapi permasalahan hidup. Bahkan bisa dikatakan masalah mereka cukup berat dan kompleks, saudara terkasih. Ya, mereka kesulitan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Lalu ditimpa duka karena ditinggal suami, hingga usaha mereka untuk bangkit pun tidak mudah, saudara terkasih. Akan tetapi Tuhan punya cara dalam menemani setiap orang atau manusia yang pasrah dan berserah kepadanya. Ingat ya, sidang jemaat Tuhan. Tuhan punya cara dalam menemani setiap manusia atau orang yang pasrah berserah kepadanya. Kita berserah kepada Tuhan setiap masalah kita. Ia selalu mengulurkan tangan bagi siapa saja yang mau membuka diri dan menyerahkan masalah kepadanya. Dalam kisah Rut dan Naomi, saudara terkasih, Tuhan menggunakan tradisi yang berlaku di masyarakat Israel untuk menolong mereka dari keterpurukan dan kemiskinan. Secara ekonomi, Boas mampu membeli dan menebus harta milik Naomi, yaitu warisan suaminya. Secara sosial pun posisi Boas memang memungkinkan dalam hal itu. Di sisi lain, saudara terkasih, secara adat Boas juga diperbolehkan untuk menikahi Rut. Ini adalah tradisi daripada orang Israel, ya, saudara jemaat Tuhan. Setiap manusia pasti tidak luput dari masalah. Kita yakin itu. Mulai dari yang berat sampai yang ringan. Masalah bisa datang bergantian, silih berganti. Yang membuat kita frustasi, yang membuat kita stres, sedang terkasih. Namun dalam iman, ingat sidang jemaat Tuhan, namun dalam iman, kita jangan putus asa ketika menghadapi semuanya itu. Mari kita membangun harapan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang kita hadapi. Apapun penyebab persoalannya, asal kita berserah, tangannya akan terulur menolong kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa Tuhan lebih besar daripada permasalahan kita. Bahwa Tuhan lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Seperti Rut memiliki keyakinan bahwa Allah akan menolong dia. Dari pernikahan Rut dan Boas, mereka memiliki anak yang bernama Obed. Sedang jemaat Tuhan. Akhirnya Rut dan Boas menikah. Mereka memiliki keturunan yaitu Obed. Obed ini akan dalam silsilah dalam Matius pasal 1, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Ini adalah garis keturunan daripada Yesus Kristus nanti. Dan Allah sudah merencanakan ini, Allah sudah merencanakan ini semuanya. Makanya setiap masalah kita, Tuhan ambil bagian dalam masalah kita kalau kita pasrah dan berserah kepadanya. Kita tahu kisah Rut dan Boas
memberikan kita suatu pelajaran yang luar biasa sidang jemaat Tuhan. Mari kita memohon agar perasaan, nalar, dan kehendak kita bimbingnya saat kita berada dalam badai kehidupan, badai masalah, persoalan di dalam pekerjaan keluarga kita. Hingga pada akhirnya, saudara yang terkasih, kita melihat pertolongannya yang luar biasa dan memuji namanya dalam sukacita kita. Juga kita mesti terus berbenah diri. Ini jangan kita lupa. Kita mesti berbenah diri, koreksi diri. Kenapa? Sebab banyak kekurangan dan dosa dalam hidup kita. Terkadang lewat masalah kita Tuhan menegur kita agar kita kembali kepadanya. Terkadang lewat masalah jalan kita yang bengkok Tuhan luruskan agar kita kembali kepadanya. Jemaat Tuhan, jangan anggap masalah lebih besar daripada Tuhan. Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah kita. Asal kita mau datang kepadanya. Yang penting kita mau berlutut kepadanya. Itu intinya. Jemaat Tuhan terkasih, saya yakin dan percaya firman Tuhan ini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Kita harus tahu bahwa Allah hadir di setiap masalah kita. Allah hadir di setiap masalah kita. Itu harus kita imani. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap masalah kami. Seperti Rut dan Boas. Engkau persatukan mereka. Walaupun begitu penderitaan yang Naomi dan Rut alami, tetapi Tuhan tolong dia mempertemukan dengan Boas. Semuanya menjadi happy ending atau akhir yang bahagia ya Tuhan. Kami juga mau seperti Rut dan Boas, memiliki akhir yang bahagia di setiap masalah kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.